Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk video ini saya akan membahas latihan soal ujian sekolah mata pelajaran sejarah SMA MA, yaitu pembahasan lanjutan dari 11 sampai nomor 20. Nomor 11, perhatikan data berikut. 1. Menghapus sistem kerja paksa. 2. Mendirikan benteng. 3. Menghapus pajak hasil bumi. 4. Membangun istana. 5. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah. Yang keenam, membuka sekolah rakyat. Yang merupakan kebijakan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles dari Inggris ketika berkuasa di Hindia Belanda ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B, 2, 4, dan 6, C, 1, 3, dan 5, D, 2, 4, dan 6, yang E, 4, 5, dan 6. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C, 1, 3, dan 5. Soal berikutnya, politik etis terdiri atas irigasi, migrasi, dan edukasi. Maksud dan tujuan diadakannya politik edukasi atau pendidikan oleh Belanda sesungguhnya untuk kepentingan Belanda sendiri, yaitu A. Agar rakyat menjadi cerdas. B. Mampu memerintah sendiri. Yang C. Mudah untuk diajak bertukar pikiran. Yang D. Mendapat tenaga kerja terdidik yang dibayar murah. Yang E. Meningkatkan pamor Belanda di mata rakyat penjajahan. Ya, jawabannya adalah yang D. Mendapatkan tenaga kerja terdidik yang dibayar dengan murah. Soal berikutnya, sebab Jepang menguasai Palembang sebagai tempat strategis paksa pendaratan pertamanya di Kalimantan Timur adalah karena A. Mendekati Jawa yang subur. B. Kaya sumber daya minyak bumi. Yang C. Dekat dengan pelabuhan laut. Yang D. Menguasai jalur perdagangan internasional. Yang E. Menghindari masuknya kapal dagang asing. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B, kaya sumber daya minyak bumi. Soal berikutnya, tujuan Sultan Agung menyerang Belanda di Batavia adalah A. Menguasai seluruh tanah Jawa. B. Menguji kekuatan armada perang. Yang C. Menunjukkan kekuasaan Mataram. Yang D. Membantu Portugis melawan Belanda. Yang E. Mendapatkan penghargaan asing. Ya, jawabannya adalah yang A, menguasai seluruh tanah Jawa. Soal berikutnya, salah satu pimpinan perang Padri di Sumatera Barat melawan kolonial Belanda dan dikenal dengan sebutan Imam Bonjol adalah A. Tuanku Mesyangan. B. Malin Basa. Yang C. Datuk Bandaharo. Yang D. Datuk Nagari. Yang E. Tuanku Nanrens. Jawabannya adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B, Malin Basa. Soal selanjutnya, suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, dan wilayah serta cita-cita dan adanya kesetiaan mendalam terhadap kelompok itu disebut paham. A. Sosialisme. B. Nasionalisme. C. Liberalis. D. Komunis. Yang E. Marxisme. Jawabannya adalah yang B. Nasionalisme. Soal berikutnya, perhatikan data berikut. 1. Dipimpin oleh raja atau bangsawan. Yang nomor 2 bersifat kedaerahan. Nomor 3 bersifat reaktif dan spontan. Nomor 4 dipimpin oleh kelompok terpelajar. Nomor 5 bersifat nasional. Nomor 6 memiliki visi dan misi yang jelas. Dari data di atas, ciri khas perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908 adalah ditunjukkan pada nomor
A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 3, 4, dan 5, E 4, 5, dan 6. Jawabannya yang mana kira-kira? Ya, tepat sekali adalah yang E. Soal berikutnya, organisasi pergerakan tidak hanya didirikan di Indonesia. Organisasi pergerakan yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia di negeri Belanda adalah A. Himpunan Pelajar Indonesia, B. PNI, C. Perhimpunan Indonesia, D. PNI Baru, E. Gerakan Pemuda. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Perhimpunan Indonesia. Nomor 19, alasan pemerintah kolonial Belanda menolak pengajuan Sarekat Islam sebagai organisasi berbadan hukum adalah A. SI dianggap sebagai organisasi berbahaya, B. sebagai anggota SI berhaluan Marxisme Komunisme, yang C. anggota SI di Volksraad aktif dalam konsentrasi radikal, yang D. SI dianggap bersikap radikal setelah membentuk partai sendiri. Ya, jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, perhatikan data berikut. Jepang menyerah kepada sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, terus nomor 3 penyusunan naskah proklamasi, nomor 4 pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, nomor 5 pengesahan Undang-Undang Dasar. Dari data di atas, pernyataan yang tidak termasuk dalam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada sekitar proklamasi kemerdekaan ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, E5. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang 5. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu aktifkan loncengnya.